Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi yang ikutin live streaming. Nanti yang siaran tunda bisa selamat siang, selamat sore. Nama Tuhan, hari ini kita bersyukur. Hari ini tuntunan sepekan hari kedua. Terima kasih Pak Gem, Bu Gem atas kesempatannya. Sebentar nanti kita akan sama-sama tuntunan sepekan. Sebelumnya yuk kita mensatukan hati kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap hari kulihat
Shalom. Shalom. Ya, ya sekali lagi terima kasih buat Bapak Gembala atas kesempatannya mengizinkan kami ini ngisi tuntunan sepekan. Sebenarnya kayaknya belum layak nih kita ngomong tuntunan, ini kan nuntun gitu. Tapi apapun yang kita omongin, kita mau bicarain, biarlah Tuhan yang ngasih pengertian buat kita semua nanti ya di sini Tuhan. Hari ini saya Firdaus, saya ditemani sama Cimeni, sama Cik Seni, puji nama Tuhan, wajah-wajah baru. Stok lama, wajah baru ya. Orang lama sebenarnya, tapi baru muncul lah, baru muncul. Ya puji Tuhan, terima kasih Cici atas kemauannya untuk mau mengisi tuntunan sepekan. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Gembala atas kesempatannya. Nah, hari ini kita di hari kedua nih. Kemarin sudah dengan hamba Tuhan yang luar biasa. Nanti besok pokoknya selama seminggu ini dari Senin sampai dengan Sabtu kita konsepnya rumah doa pagi kita adalah tuntunan sepekan. Firman Tuhan. Nah, hari ini kita temanya apa sih ini? Hari ini kita temanya adalah menjadi sahabat Tuhan. Bagaimana sih caranya untuk menjadi sahabat Tuhan? Ya, puji Tuhan luar biasa nih. Nah, kita kan bahas tentang bukunya Rick Warren ya, Ci? Iya. Ya. Jadi temanya ini diambil dari bukunya Rick Warren. Kita tidak bukan mau menafsirkan buku itu enggak, tapi setidaknya kita mau mengupas sedikit dari sudut pandang kami, dari sudut pandang kita tentang buku ini. Nah, mungkin nanti ada beberapa ayat yang kita mau baca. Nah, sebelumnya menurut Cici nih, sahabat, kan kita kan dasarnya sahabat nih, menjadi sahabat Tuhan. Sahabat itu apa ya sih kira-kira? Nah, kita agak santai aja mungkin ini. Sebenarnya saya juga grogi. Jadi menurut Cici ini sahabat ini apa nih? Boleh. Cimen dulu nih. Ya, kalau menurut saya itu sahabat adalah sesuatu yang lebih daripada teman, lebih akrab, lebih karib gitu, lebih dekat lagi, memahami apa yang Tuhan mau gitu. Jadi sahabat itu ya lebih dari sekedar. Kasih sini. Ya sama juga sebenarnya konsepnya sama Cimeni. Kalau sahabat itu memang kita berhubungan erat gitu kan, maksudnya kalau sama aja kayak kita punya sahabat gitu. Maksudnya selama ini kita temenan, yang namanya sahabat pasti lebih spesial daripada teman-teman kita yang lainnya, dan kita mau menjadikan Tuhan itu juga spesial bagi kita. Benar-benar, saya juga sepakat. Sahabat itu levelnya kalau kita ngomong kan orang lain, stepnya mungkin orang lain, orang yang nggak kita kenal tuh. Terus sudah kita kenal jadi teman, gitu kan. Kita teman, dari antara banyak teman ada yang jadi sahabat tuh, levelnya udah naik lagi. Nah, makanya kita hari ini tentang sahabat tuh. Tuhan mau jadikan kita sahabatnya Tuhan tuh, bukan sekedar cuma temen. Ada yang ngomong iya Tuhan jadikan kita teman, benar, teman kita ngobrol, teman kita. Tapi Tuhan pengen lebih intim lagi tuh, lebih ada hal-hal yang nggak bisa diceritakan sama teman, pasti kita ceritakan kan sama sahabat tuh sih, karena levelnya udah beda tuh. Kita mempercayakan banyak hal sama sahabat kita, bahkan sahabat kita ya pasti udah tahu kita. Nah, hari ini tentang bersahabat dengan Tuhan, gimana Tuhan sebenarnya pengen banget jadiin kita sahabat. Nah, saya tuh ada ayatnya tuh sih, nanti izinkan saya membacanya gini. Tuhan itu udah anggap kita sahabatnya Tuhan. Di dalam Lukas 12 ayat 2, nanti sebelum kita baca bukunya, saya dasari dengan ayat firman Tuhan ini. Saya bacakan ayatnya begini bunyinya. Lukas 12 ayat 4. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, jangan kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak berbuat selanjutnya gitu kan. Tuhan udah nganggap kita itu sahabat. Tuhan udah ada ayatnya bahkan jelas bahwa Tuhan nganggap kita sahabat. Ya, Tuhan larang kita untuk takut sama orang atau pribadi yang dapat membunuh tubuh. Nah, tadi konsep dari awal kan kata sahabat. Nah, fokus sama sahabatnya itu. Kalau ngomong dari buku Rick Warren itu sendiri gimana sih? Dari buku itu berkata gimana sih mau yang kita mau bahas nih tentang buku itu? Jadi kan pertama, gimana sih caranya untuk menjadi sahabat Tuhan? Jadi kalau misalnya di buku itu sendiri sebenarnya ada dua cara bagaimana kita menjadi sahabat Tuhan. Pertama itu dengan percakapan yang terus-menerus, dan yang kedua itu dengan meditasi terus-menerus. Ya, yang pertama kan percakapan yang terus-menerus. Dulu saya punya, ini cerita sedikit nih, mungkin kita juga punya. Kita anggap aja kita punya teman yang lebih intan namanya sahabat. Kalau kita udah nggak pernah komunikasi, itu sahabat udah jadi sahabat lagi tuh, karena kita udah jarang komunikasi. Mungkin sahabatnya bukan berganti sih, atau bisa tergantikan dengan orang yang pribadi yang sering lagi. Misalkan kita bertiga nih, dulu saya sering komunikasi sama Cimeni nih, jadi sahabat saya nih. Tapi udah lama tuh saya nggak komunikasi sama Cimeni, saya komunikasi sama Ciseni. Sahabat saya jadi Ciseni sekarang. Nah, makanya tadi bener tuh,
salah satu caranya adalah berkomunikasi dengan terus-menerus. Nah, Tuhan ingin kita menjaga persahabatan kita sama Tuhan dengan tadi tuh komunikasi, berkomunikasi dengan terus. Kalau komunikasi dengan Tuhan tuh apa aja caranya, Ci? Maksudnya menurut Cici nih? Kalau menurut saya ya berkomunikasi dengan Tuhan itu selain dengan berdoa. Ya. Kalau berdoa itu kan dua arah ya. Ya. Kita dengan Tuhan Ya. pribadi. Mm-mm. Nah, tapi kita juga kalau berdoa itu kan waktunya cuma sedikit ya Mas Mm, ya. ya. Jadi paling dalam sehari 24 jam berdoa paling lama berapa sih? Iya. 15 menit, Paling gitu, lama kan 30 cepat menit. saya. Nah, tapi Tuhan mau kita itu lebih dekat lagi Ya. sama Dia gitu kan. Nah, gimana supaya tiap hari itu keseharian kita itu Tuhan dilibatkan. Ya. Nah, jadi dalam keseharian kita melibatkan Tuhan, berarti kan kita makin intim sama Ya, Tuhan. benar. Kita makin kenal Ya. dengan Tuhan, makin akrab gitu. Jadi dalam kita bekerja, kita melibatkan Tuhan, Nah. terus dalam kita mengerjakan pekerjaan rumah, terus dalam menjalankan aktivitas atau butuh keputusan. Pokoknya segala sesuatu itu harus melibatkan Tuhan, harus bertanya kepada Ya. Tuhan gitu. Sebagai contohnya kayak aduh hari ini aku mau ngapain ya Mas Ya. gitu. Pekerjaan apa nih, keputusan apa yang aku harus ambil. Nah itu sebaiknya kita libatkan Tuhan, selain berdoa, minta tuntunan, terus minta juga Tuhan sertai. Tuhan bisa kasih kita hikmat lebih lagi dalam memutuskan suatu keputusan yang tentunya dari Tuhan ya. Ya. Ya, kita kan mencurahkan isi hati kita sama Tuhan gitu, sama seperti kita sharing sama Dan sahabat gitu gitu. ya. Ya. Di sini ada lagi ditambahin udah. Jadinya kalau misalkan contoh aja misal dalam keseharian, misalkan kalau misalnya yang kerja atau misalkan yang masih bersekolah gitu, mungkin sepanjang jalan sambil ngobrol aja sama, hari ini tuh aku ada ujian loh, misalkan kalau mau sekolah, Tuhan yang tolong ya, misalnya, atau lagi kita baru sampai kantor, Tuhan nanti ada siang ada rapat loh, nanti aduh rapatnya kira-kira gimana ya, maksudnya jadi kita ajak ngobrol aja gitu kan, maksudnya dengan percakapan yang terus menerus ya, seperti itu sih. Bener sih, kan kalau kita ngomong tentang sahabat ya, kita kalau ngomong implementasinya kan ini tentang biar analoginya sama teman lah, sahabat pertemanan nih. Kalau ngomong Tuhan ya pastilah. Bener tadi Ci, kita melibatkan Tuhan, bukan hanya sekedar, kadang sahabat tuh bukan sekedar cuma dengar cerita, tapi kita juga dengerin saran sahabat kita nih. Ya. Kalau kita sahabat, kalau ada orang sekedar teman mungkin ya nasihat dia atau saran dia nggak kita dengerin, tapi kalau sahabat pasti jadi pertimbangan kita deh. Nah makanya Tuhan pengen kita tuh jadi sahabatnya Tuhan, Tuhan jadi sahabat kita. Nah tadi tuh menarik banget bagaimana kita terus menerus komunikasi sama Tuhan. Terus tadi yang kedua tadi Meditasi. Nah, tadi benar kan, kalau doa itu kadang kita itu searah tuh sih. Doa itu searah tuh. Searah. Kita pokoknya ngomong aja, Tuhan saya pengen A, B, C, D, E, F, G sampai Z aja semua disebutin. Pokoknya Tuhan mau ngomong kayaknya aduh nggak sempet deh karena Tuhan dengerin kita terus tuh. Nah, ada satu step lagi yang ternyata dibutuhkan adalah meditasi tuh. Kita berdiam diri sejenak, dengerin Tuhan mau ngomong apa. Tadi ya benar ya, sebenarnya kayak komunikasi sih, masih dalam satu paket lah, tadi masih satu paket. Komunikasi pertama, komunikasi kita cerita sama Tuhan apa, tapi kita harus meditasi juga, harus berdiam diri, Tuhan mau ngomong apa nih sama kita. Jangan sampai ya kita ngomong aja ya, sebenarnya kayak doa kita sehari-hari kan seringannya doa gitu searah aja. Makanya kita jadi orang Kristen yang hari-hari ini bersyukurnya tadi banyak pengajaran-pengajaran yang membawa kita harusnya makin dekat sama Tuhan. Nah, syukur hari ini secara khusus tuntunan sepekan mungkin mengingatkan teman-teman, Bapak Ibu dimanapun berada, betapa pentingnya kita menjadi sahabatnya Tuhan. Mungkin ya nggak salah, saya nggak menyalahkan doa kita masing-masing, tapi alangkah baiknya kalau lebih benar kan. Jadi doa kita jadi powerful gitu. Jadi jangan kita aja yang berbicara dengan Tuhan, tapi buka hati Tuhan yang berbicara dengan kita. Gitu. Siapa tahu memang Tuhan pengen ada maksud dari hal, misalkan hari ini, misalkan saya sering kasih contoh tuh, kan kita yakin dan percaya bahwa dari Tuhan itu yang terbaik. Kita kan percaya tuh. Tapi seringkali kita agak komplain tuh, misalkan saya pengen sepatu warna hitam, dikasih Tuhan warna putih tuh. Tapi saya agak Tuhan kan pengen saya kemarin warna hitam, doa saya warna hitam, kenapa dikasih putih? Nah kalau kita nggak dengerin Tuhan, kita kan harus dengerin, siapa tahu Tuhan kasih sepatu putih itu supaya ada maksud dan tujuannya. Nah
Setiap hal-hal dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, makanya butuh kita punya sahabat tuh, menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita, yaitu tadi tuh, supaya kita tahu maksud Tuhan dalam hidup kita. Kita semua punya panggilannya masing-masing, kita semua punya jalannya masing-masing ya. Makanya panggilan kita masing-masing, Tuhan pasti ngomongnya beda-beda. Hari ini kita berada di dalam wadah yang sama di GBI Arkadia, tapi Tuhan ngomong sama saya juga beda, sama Cik Meni mungkin beda. Apa yang sama Cik saya juga beda, makanya kita mau jadi sahabat tuh pribadi-pribadi. Sahabatnya nggak paketan gitu. Jadi kita harus pribadi sahabat gitu. Nah, yang menarik nih ada ayatnya gimana? Saya bacain, saya tadi nggak nemu sih, maksudnya memang udah ada ayatnya gitu. Yohanes 15 ayat 14 saya bacakan begini. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuh kan sih. Makanya kita itu nganggap Tuhan sahabat kita. Lah Tuhan nganggap kita sahabatnya bukan. Kadang kita terlalu pede nih. Kita menjadikan Tuhan sahabat, tapi kita harus juga yakin bahwa Tuhan juga menjadikan kita sahabatnya. Nah, ayatnya dengan jelas di mana caranya kita supaya jadi sahabat Tuhan adalah jika kita berbuat apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Yohanes 15 ayat 14. Dengan jelas Alkitab berkata, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Jadi, ya kita dengan PD-nya atau kita pasti beriman ya Tuhan ada sahabat kita. Tapi hal yang paling penting, Tuhan nganggap kita sahabatnya bukan gitu. Nah, ternyata Tuhan akan nganggap kita sahabat Tuhan kalau kita melakukan perintah Tuhan. Nah itu. Nah ada lagi Ci dari buku itu apa Ci? Iya. Jadi yang di bagian keduanya itu kita bagaimana sih cara mengembangkan persahabatan kita dengan Tuhan gitu kan. Jadi ada 4 caranya kalau misalnya dibahas di buku itu. Yang pertama adalah jujur dengan Tuhan, yang kedua adalah menaati Tuhan dalam iman, dan yang ketiga menghargai apa yang Tuhan hargai, dan yang keempat menginginkan persahabatan dengan Tuhan lebih dari segalanya. Kita bahas satu-satu nih Cik, Ya. walaupun nanti kalau ya kita tidak mungkin sempurna membahas itu, tapi kita coba mengupas satu persatu. Tadi yang pertama poinnya apa Cik? Jujur kepada Tuhan. Jujur sama Tuhan. Kita tahu lah kalau ngomong jujur ya kan pasti ngomong apa adanya. Ya. Saya menemukan beberapa bulan yang lalu, mungkin agak sedikit kesaksiannya. Ternyata benar Tuhan tuh pengen kita jujur, ngomong apa adanya. Jangan sampai gini. Sebenarnya Tuhan mau tolong kita, misalkan misalkan saya sedang dalam masalah yang cukup berat. Saya doa sama Tuhan, Tuhan saya lagi masalah nih. Tapi sisi lain mungkin saya nggak berserah secara full nih, nggak terlalu jujur sama Tuhan. Tuhan mau nolong, lah kamu kayaknya masih kuat tuh, gitu. Jadi benar kita harus jujur bahwa kita nggak mampu. Misalkan ya Tuhan saya nggak mampu nih, makanya ini ada ayatnya nih. Saya tiba-tiba teringat. Rasul Paulus pernah ngomong tuh sama jemaat-jemaat. Gini 2 Korintus 12 ayat 9 saya bacain begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi kita kalau kadang lemah ngomong aja, jujur aja sama Tuhan gitu. Kadang kita sok kuat sama Tuhan, sebenarnya kita udah gak kuat nih, tapi kadang kayaknya bisa kemarin lewat gitu. Kadang iman sama percaya diri itu emang beda tipis tuh. Iya, kadang kita beriman tapi seolah masih siapa tahu berimannya karena kita percaya diri aja gitu. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Anak Tuhan kan nggak boleh percaya diri, bolehnya percaya Tuhan. Iya. Kita nggak boleh percaya diri, kita harus percaya Tuhan gitu. Nah makanya hari ini tadi poinnya benar, buku itu mengajari kita membahas bahwa kita memang harus jujur gitu. Kalau Cici ada pandangan nggak tentang jujur sama Tuhan? Mungkin ada kesaksian atau apa gitu? Ya sama sih yang seperti Mas Daus bilang ya. Jadi kita tuh memang harus jujur. Memang secara kalau kita nggak bicara pun juga Tuhan tahu ya. apa yang kita rasain. Nah jujurnya Tuhan ini Tuhan mau tuh kita tuh bener-bener terbuka, bener-bener baik itu kita mengeluh sama Tuhan, kecewa sama Tuhan gitu. Jadi Tuhan mau tuh kita bener-bener jujur, walaupun kita kecewa kita bilang Tuhan saya kecewa loh begini-begini gitu. Nah Tuhan mau seperti itu, jadi kita ada buka hati gitu, buka hati. Nah nanti dengan jujur mungkin kita bisa langsung plong gitu ya Mas, sama seperti kita kalau cerita, kalau kita ada masalah kita pendem sendiri berarti kan kita kayaknya beban ya, berat. Tapi kalau kita sudah cerita, kita udah utarakan dengan sahabat kita tiba-tiba plong, walaupun itu kadang solusinya belum datang gitu. Tapi kalau sudah diceritakan setidaknya membagi beban gitu atau membagi masalah. Jadi Tuhan mau kitanya itu jujur dalam segala hal, baik itu kekecewaan dengan Tuhan atau kekhawatiran, pokoknya semua hal. Ya benar. Kalau Cik Seni,
Jadi kalau misalnya selain tadi misalnya kalau kita punya masalah, lalu selain itu juga mungkin misalkan kalau pada saat kita melakukan dosa, Tuhan juga mungkin mau kita jujur sama Dia gitu kan. Mungkin hal-hal sepele, Tuhan tadi aku udah bohong loh. Maksudnya hal-hal sepele pun ya kita akui di hadapan Tuhan gitu kan. Maksudnya Tuhan mau kita tuh terbuka sepenuhnya, walaupun kita melakukan dosa, kita terbuka sama Tuhan, kita mengakui dan bertobat. Pasti itu. Saya sepakat, tiba-tiba Tuhan kasih pengertian gini, benar. Anggap aja saya sahabatnya Cik Meni nih hari ini. Cik Seni sedikit agak jauh dari saya, misalkan gini. Saya punya masalah, sahabat saya Cik Meni, tapi saya ceritanya sama Cik Seni nih. Pasti Cici tersinggung nih, bukan tersinggung sih, apa ya? Sedikit marah, baper. Iya, agak baper nih. Saya bayangin itu di posisi Tuhan sih. Seringkali kita ngeluhnya sama orang dulu, tapi gitu. Misalkan saya punya masalah, saya harusnya kan ngeluh sama Tuhan dulu, toh dia sahabat saya. Tapi saya ngeluhnya sama orang dulu nih, sama teman-teman saya dulu. Ternyata itu yang membuat tersinggung Tuhan. Nah hari-hari ini kita gimana mau belajar jujur tadi tuh? Kan kita, ya benar, kalau kita punya sahabat, tapi sahabat kita cerita dulu. Maksudnya kita punya sahabat nih, kita tahu masalahnya malah dari orang lain kan gitu. Lah, saya sahabatnya bukan ya gitu. Nah, makanya hari ini pentingnya kita mau jadi sahabat Tuhan, tadi benar kita harus jujur tuh. Jujur sama Tuhan dulu. Nah, setelah itu nanti kalau memang mau cerita sama orang, ya itu caranya Tuhan mungkin, kita mungkin gitu. Tapi yang pertama kita harus utamain Tuhan tadi tuh, jujur sama Tuhan. Apapun tadi soal dosa, benar kata Cici, harus cerita sama Tuhan soal apapun yang cerita. Ternyata gitu. Hal yang membuat saya menemukan sih beberapa hari bulan ini terakhir, ternyata hal yang membuat Tuhan tersinggung adalah salah satunya menceritakan masalah kita kepada orang lain dulu sebelum kepada Tuhan. Tuhan mungkin, kamu anggap aku apa ini? Emang kamu anggap, kalau Tuhan langsung ngomong mungkin Tuhan ngomong sama kita lah, kamu katanya percaya sungguh-sungguh, tapi kok ceritanya sama sono, minta tolongnya sama sono, kenapa nggak minta tolong sama aku? Makanya saya dulu pernah ngomong segini, pokoknya cerita aja sama Tuhan. Kalau Tuhan udah cerita sama orang, urusannya kan beda. Misalkan gini, hari ini saya butuh sesuatu. Ini analogi yang agak gampang nih, saya aja nih. Misalkan saya butuh topi nih. Saya cerita sama Cik Meni, belum tentu dikasih sama Cik Meni. Tapi kalau Tuhan yang nyuruh Cik Meni beliin saya topi, itu kan urusannya Cik sama Tuhan nih. Iya. Makanya hari ini kita sama Tuhan aja dulu. Urusan nanti, ya caranya Tuhan lah. Yang penting jangan ngajari Tuhan. Misalkan, Tuhan gerakan hati Cik Seni untuk ngasih saya topi. Dan jangan pernah ngajarin Tuhan. Nah hari ini pentingnya kita mau jujur sama Tuhan. Itu sih kalau jujur. Ada lagi Cik, tadi ada 4 tuh, luar biasa nih kalau. Yang kedua itu adalah menaati Tuhan dalam iman. Ya, itu menaati dalam iman. Benar, kita harus ya, kalau ngomong taat ya pastilah kita harus taat sama Tuhan tentang iman kita. Tadi saya bilang orang Kristen tuh nggak boleh percaya diri tapi percaya Tuhan. Ya, kita harus menaati. Yang ketiga apa Cik? Yang ketiga itu menghargai apa yang Tuhan hargai. Nah, ini menarik nih, menghargai apa yang Tuhan hargai. Menjaga apa ya? Kepercayaan. Ketika Tuhan kasih sesuatu yang Tuhan percayakan sama kita, yang Tuhan hargai, kita harus hargai itu. Misalkan hari ini hidup. Ini cowok saya dulu gini. Saya tidak mengejas ataupun apapun, tapi itu yang pernah saya lewati. Misalkan saya merokok nih, Bapak Ibu atau siapapun yang merokok, saya akan bohong ngomong sama diri orang lain, mencintai orang lain, kalau saya tidak mencintai diri saya sendiri. Makanya hari ini kita harus menghargai apa yang Tuhan hargai dulu. Jangan sampai gini, omong doang. Kalau zaman dulu gini, anak kecil itu, saya waktu kecil sih, misalkan ini agak cerita agak sedikit. Waktu masih kecil, ketika saya ketahuan manjat pohon jambu tetangga, misalkan, anak siapa tuh, misalkan gitu, tak bilangin bapakmu nanti. Saya itu bisa ketakutan gitu, karena saya tahu bapak saya tidak begitu. Tapi sekarang agak beda ceritanya. Misalkan ada anak-anak manjat gitu, ayo anak siapa tuh, tak bilangin bapakmu nanti. Enggak ada apa-apa lah, bapaknya di atas. Ternyata dia manjat sama bapaknya gitu. Nah zamannya gitu, maksudnya hari ini kita harus menghargai apa yang Tuhan berikan dulu tuh, istimewa. Jadi kita tidak boleh, bukan tidak boleh sih, kita kan dibilang akan pendusta, mungkin dibilang bisa jadi dusta kalau kita ngomong mencintai diri orang lain, tapi kita tidak mencintai diri kita. Tuhan mempercayakan, Tuhan menghargai kita. Bukti bahwa kita menghargai Tuhan adalah menghargai apa yang karyanya Tuhan. Gitu sih. Ada tanggapan lagi nggak tentang menghargai apa yang dihargai Tuhan? Ya sih, sedikit kesaksian aja sih Mas ya. Jadi Tuhan, kalau kita semua umat ciptaannya, hamba-hambanya, anaknya itu kan sangat berharga di mata Tuhan.
kita kan diciptakan serupa dengan segambar. Jadi saya ada ini Mas, saya ini udah aktif di gereja, terus juga udah menjadi aktivis gitu kan di gereja. Nah, tapi kadang dalam keseharian, dalam pekerjaan saya mempunyai beberapa staf gitu, kadang suka yang bikin saya tuh marah gitu. Tiba ada pekerjaan yang nggak sesuai itu saya bisa marah gitu. Nah, itu di situ saya suka berpikir. Jadi setiap minggu kita berteman dengan yang lebih rohani, yang ini kan kita belajar ya. Tuh setiap manusia itu berharga di mata Tuhan. Udah gitu saya seorang pengikut Yesus. Kenapa kok sifat saya begini? Kenapa saya cepat pemarah? Jadi saya mau merubah itu gitu. Juga saya mau Tuhan kan menghargai saya, memberikan saya hati yang pengikut dia kan memberikan hati yang penuh dengan kasih ya Mas ya. Kok tiba-tiba kok saya nggak punya kasih gitu, padahal saya Kristen, berarti kan saya malu dong. Kok saya Kristen tapi saya nggak punya kasih. Jadi setiap hari saya selalu berdoa sama Tuhan, selalu minta hati sepertinya hati Tuhan yang penuh dengan kasih, yang selalu sabar, tidak pemarah. Setiap hari selalu saya minta, karena dengan kelakuan saya ke staf saya seperti kayak gitu, jadi saya malu sendiri. Saya seorang Kristen tapi saya pemarah. Saya minta sama Tuhan diberikan hati yang lebih sabar lagi. Semakin saya minta, semakin diuji Mas ya. Semakin saya minta, semakin saya berdoa setiap saat, semakin marahnya malah lebih cepat. Tapi kita tahu itu saya mau berubah, karena saya pengikut Yesus, saya mau sama seperti dia gitu. Yesus kan penuh dengan kasih, pemaaf gitu ya Mas ya. Jadi saya mau seperti dia, saya berusaha. Memang awal-awal itu pasti Tuhan uji kita. Tapi kalau kita dengan sungguh-sungguh kita mau berubah, Tuhan akan memberikan kita hati yang baru. Gitu. Jadi saya sih bersyukur, puji Tuhan saya sudah lebih sabar dari yang sebelumnya. Jadi walaupun kadang suka orang menilai, kok dulu Bu Meni begini ya, dulu dia tegas loh, kok sekarang kenapa jadinya kok lembek gitu. Saya jadi mau menegur itu penuh dengan kasih, tapi memang nggak semua orang menanggapnya itu dengan kasih gitu. Cuma orang di luar itu cuma bilang tegas, galak, sama enggak gitu. Tapi memang konsep ujian itu kalau belum lulus ya diuji di situ lagi sih. Memang konsep ujian dimanapun, misalkan hari ini saya nggak lulus di hal ini, ya ujian itu dulu sampai lulus gitu. Makanya kita, dan sekarang memang sangat instan. Misalkan kita dengar khotbah atau apa, pengen berubah, misalnya sabar tuh, aduh ya oh ya saya kurang sabar, pengen sabar, baru keluar gereja aja kayaknya diuji banget gitu. Nah hari ini kalau Cik Sedi belum, kalau menghargai tadi, menghargai apa yang Tuhan hargai. Jadi kalau misalnya ibaratnya kayak kita punya sahabat, maksudnya namanya kita sahabat, kita tahu yang sahabat kita suka itu apa sih gitu kan, yang dia nggak suka pun apa kita ngerti gitu kan. Jadi kalau misalnya menjadi sahabatnya Tuhan, kita menghargai apa yang Tuhan hargai gitu kan. Jadi kalau misalkan Tuhan nggak suka loh kalau kita bohong gitu, kita juga pasti kan berusaha sebaik mungkin kita tidak melanggar apa yang Tuhan nggak suka gitu. Jadi samakan saja dengan misalkan kita punya sahabat, kita akan melakukan apa yang Tuhan suka dan apa yang tidak Tuhan suka. Begitu sih konsepnya. Setuju, pokoknya benar ya. Kita punya, sekarang kalau ngomong tentang hal baik dan buruk kita semua udah tahu lah. Bahkan ada orang yang tidak tahu, misalnya tidak diajari tentang hal ini boleh, ini nggak boleh. Misalkan ada orang-orang yang terlahir sudah di dalam hutan rimba gitu, itu kan mungkin nggak diajak, nggak ada orang ngajarin ini hal baik atau enggak. Tapi selama kita manusia, kita punya hati nurani, pasti hal ini boleh atau enggak, kita punya sadar akan hal itu. Makanya pasti kita tahu dan apa yang ini menjadi kesukaannya Tuhan, apa yang ini menjadi penghargaan Tuhan, yang paling dihargai Tuhan. Makanya gimana hidup kita, ya tadi tuh kita berjuang lah sama-sama untuk menghargai apa yang dihargai Tuhan. Itu sih. Yang terakhir, keempat sih. Yang keempat itu menginginkan persahabatan dengan Tuhan lebih dari segalanya. Ya, itu sih inti dari semuanya sih. Maksudnya karena memang ya pasti kita kalau ngomong sahabat, kita lah ngomong sahabat tentang teman, pasti kita pengen lebih dari teman-temannya lah, karena kita kan sahabatnya. Nah, begitu kan Tuhan ingin dalam hidup kita, gimana Tuhan pengen kita ya bukan hanya sekedar ngomong sahabat, ya Tuhan sahabat kita ngomong kita punya kepercayaan lebih sama Tuhan, tapi bener nggak lebih dari segalanya? Kayak tadi yang saya ceritain, ternyata saya belum cerita masalahnya sama Tuhan, udah cerita sama orang lain. Kan itu saya menduakan Tuhan dong, maksudnya karena saya mendahulukan teman saya atau mendahulukan orang
siapapun gitu. Makanya di atas segala-galanya, makanya benar kita harus Prioritaskan. memprioritaskan Tuhan gitu. Dari buku itu ada lagi sih apa yang kita mau? Udah, ya puji Tuhan. Pokoknya hari ini gimana tadi ngomong tentang sahabat. Jadi Bapak Ibu tidak mungkin kami akan mengulang dari awal. Jadi kalau kurang jelas dipundurin, di play dari awal baru lanjut lagi gitu. Puji nama Tuhan. Apapun yang kita obrolan, kita omongkan hari ini tidak sempurna, mungkin tidak sempurna, tidak. Ya ini sudut pandang dari kami. Biarlah semua ini biar menguatkan kita bahwa kita sadar benar bahwa Tuhan rindu kok pengen menjadikan kita sahabat Tuhan. Ya kita tahu bahwa kita punya apa ya, sebuah kebanggaan menjadi sahabat Tuhan. Tapi hal yang paling membuat kita bangga, Tuhan menjadikan kita sahabat Tuhan tadi itu. Jadi tidak kalau kata anak muda, cintanya tidak bertepuk sebelah tangan gitu. Kita ngomong sahabat Tuhan, dan Tuhannya nggak nganggap kita sahabat gitu. Karena apa? Karena kita tidak melakukan perintah-perintahnya tadi. Ayatnya jelas bahwa kalau kita menjadikan pengen jadi sahabatnya Tuhan adalah kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Makanya hari ini kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu sih. Ada yang ditambahkan sih? Itu juga merupakan pilihan hidup ya Mas ya. Kita mau jadi sahabatnya Oh Tuhan. iya. Iya, karena kan juga di luar sana banyak ya yang sudah tahu harusnya kalau menjadi sahabat Tuhan tuh harus kayak gimana, menghargai, mentaati aturan atau ketetapan Tuhan, tapi kadang suka menyimpang gitu. Kadang juga kayak begitu kan Tuhan jadi menjauh. Nah, jadi bersahabat dengan Tuhan itu adalah pilihan kita. Kita harus buka hati, mengikuti perintahnya, mentaati, tahu apa yang Tuhan mau dan kita ikutin gitu. Ya, Pak Seni ada lagi? Ya, intinya kita tetap sama-sama berjuang bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, menjadikan Tuhan sahabat kita dan Tuhan juga menjadikan kita sahabatnya. Ya, tiba-tiba Tuhan ingetin saya begini tentang kan paling menarik dalam perjalanan atau paling menarik dari Tuhan Yesus adalah begini. Tuhan pernah berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak, makanya kalau ngomong jalan kita semua punya tujuan. Tapi Tuhan ngomong jalan, berarti kalau kita mau ke tujuan kita butuh jalan. Kita tidak pernah sampai ke tujuan kalau kita tidak pernah tahu jalan. Makanya Tuhan adalah jalan. Tuhan adalah kebenaran. Di luar kebenaran pasti kesalahan. Makanya hari ini kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Tuhan ngomong akulah jalan kebenaran. Di luar kebenaran dia udah pasti nggak benar. Yang kedua adalah akulah hidup. Di luar hidup ya mati. Makanya kita bersyukur, kita bangga punya sahabat yaitu Tuhan Yesus. Amin. Kita mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita mau menjadikan Tuhan sahabat kita lebih dari segalanya. Saja kita mau sama-sama tundukkan hati kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Engkau terus berkarya buat setiap kami Tuhan. Kami telah selesai membicarakan apa yang kami dapat bicarakan Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus yang dahsyat itu mampu melakukan lebih besar, lebih dahsyat dari apa yang kami sudah bicarakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
selalu bersama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadikan Kau sahabat kami. Terlebih Tuhan, kami rindu Tuhan Kau menjadikan kami sahabat-sahabat-Mu. Terima kasih, berkati kami hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam tuntunan sepekan ini Tuhan. Berkati Cici, berkati Cimeni, berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mengikuti live streaming, bahkan nanti siaran tunda dimanapun kami berada Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah atas setiap kami. Terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami. Doa ini kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah dengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom.